materi kali ini kita membahas terkait model transportasi dengan solusi awal, di mana dalam model transportasi solusi awal itu terbagi atas menjadi tiga. Pertama sih penjelasannya, model transportasi itu dia adalah model matematika yang dikembangkan untuk menentukan pola angkut yang optimal dari beberapa titik sumber, yaitu titik sumber produksi atau penawaran ke beberapa titik tujuan atau permintaan. Nah, jelas tujuan dari model transportasi ini untuk meminimumkan biaya angkutan, di mana awalnya atau basicnya dia menggunakan programasi linear ya. Ini dia ada penetapan solusi awal dalam metode ini. Yang pertama dengan menggunakan metode Northwest Corner, kemudian metode biaya sel minimum, kemudian yang terakhir yaitu metode Vogel's Approximation atau FAM. Di pembahasan terkait analisis transportasi ini, kita akan membahas terkait tiga solusi awal ini. Nah, kalau misalkan metode biaya sel minimum atau least cost methods, ini dia bertujuan untuk meminimumkan biaya total untuk setiap tujuan alokasi, di mana metode ini sangat sederhana dalam penyelesaian alokasinya, namun dia tidak optimal ya, tidak seperti yang lain. Nah, prinsipnya dia menggunakan metode biaya sel minimum adalah alokasi demand sebesar-besarnya, sehingga mampu memberikan biaya transportasi yang sangat kecil atau paling kecil secara berturut-turut. Pertama, misalkan di sini ada contoh soil metrik yang punya permintaan sebesar 10.000 ton, dari 4 buah lokasi, ada A1, A2, A3, dan 4, kemudian dari 3 sumber yaitu F1, F2, dan F3. Nah, dari sini ada kapasitas untuk F1 ada 2.400, F2 4.000, dan F3 yaitu 3.600. Setelah itu, maka kita karena dia sesuai dengan namanya itu ada biaya sel minimum, dia permintaannya diselesaikan dengan permintaan yang sebesar-besarnya yang harus ditaruh atau diletakkan pada tabel. Sehingga di sini kita lihat biaya sel yang paling minimum ya dari semuanya ini adalah biaya sel yang paling minimum adalah 2. Sehingga kita akan letakkan di sini sangat semaksimal mungkin, atau ini adalah yang pertama di sini sebesar 3.400 karena pada kolom A2 dia maksimalnya adalah 3.400 walaupun sebenarnya di F2 dia 4.000. Jadi secara kolom di A2 yang lain sudah tertutup ya, sel tertutup karena sudah tidak ada lagi biaya yang harus diletakkan di sini. Nah, kita tutup ya. Selanjutnya biaya sel minimum yang atau yang paling kecil yang kedua adalah yang sini. Nah, di sini ya. Sehingga kita harus meletakkan di sini agar maksimal. Nah, sementara di sini adalah totalnya ada 4.000 ya, dan sudah terpakai pada baris F2 adalah 3.400. Sehingga kita di sini bisa taruh 4.000 kurangi 3.400 adalah sebesar 600. Ya, sisanya di sini 600, sehingga di baris F2 ini sudah selesai semua karena tidak bisa didistribusikan lagi. Totalnya ada 4.000, sehingga kita tutup di F2A1 dan F2A3. Ditutup. Selanjutnya yang paling kecil lagi adalah pada sel yang sini ya. Dia biaya selnya hanya 4, sehingga kita maksimalkan di sini pada kolom A3 ya, ini hanya berjumlah 2.500, baris F3 dia 3.600. Tapi kita tidak bisa taruh di sini maksimal 3.600 ya, karena pada kolom A3 dia maksimalnya 2.500. Sehingga kita tuliskan di sini 2.500 saja. Kemudian sisanya nanti akan kita alokasikan yang lain. Sehingga di F1A3 kita tutup ya, karena sudah tidak bisa. Nah, selanjutnya karena sel biaya sel yang selanjutnya ada 5, yang paling kecil di sini sudah tertutup, di sini juga tertutup, maka kita lanjutkan yaitu yang ke-6. Sel yang 6 yang paling kecil adalah ini sudah tertutup, jadi sisa yang sini ya. Karena di sini pada kolom A4 kita punya maksimal 1.800, di baris F1 kita punya 2.400, tapi pada kolom A4 ini kita sudah pakai 600. Jadi 1.800 kurangi 600 maksimalnya di sini adalah 1.200. Maka kita letakkan di sini adalah 1.200. Nah, sehingga pada kolom A4 kita sudah selesaikan di sini, kita tutup. Setelah itu dari 6, 7 sudah
Selanjutnya sel billing biaya minimum adalah 7, 7 tidak ada sudah, kemudian 8 sudah tertutup juga, selanjutnya adalah 9. Di 9 ini kita punya di kolom A1 ada 2.300 ya, tapi di kolom di baris F3 dia punya 3.600 dan sudah dipakai 2.500. Maka 3.600 kurangi 2.500 adalah 1.100. Sehingga kita letakkan di sini adalah 1.100. Ya. Setelah itu, maka yang terakhir adalah yang ini, karena yang lain sudah selesai. Di sini sudah terpakai ini kolom A1 dia punya 2.300, di F1 dia punya 2.400, sudah dipakai di kolom A1 adalah 1.100, di sini terpakai 1.200, maka kita langsung aja mengurangi 2.300 kurangi 1.100, hasilnya adalah 1.200. Maka kalau misalkan kita kurangi juga tadi 2.400 kurangi 1.200, hasilnya adalah 1.200. Ini adalah untuk biaya sel minimum. Sehingga Z-nya atau alokasinya dia 1.200 kali 10 ya, 1.200 kali 10 dolar, kemudian ditambahkan dengan yang ini 1.100 kalikan 9, ditambah 3.400 kalikan 2, ditambah 2.500 kalikan 4, dan ditambah 1.200 kali 6, kemudian ditambah 600 kalikan 3. Hasilnya adalah $47.700 untuk alokasi transportasi ya, biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan tadi dengan metode less sell ya, atau dia biaya terkecil, sell minimum. Kemudian selanjutnya dengan metode Northwest Corner Blue, atau pertama prinsip dari metode ini adalah alokasi pertama pada sel ini ya, sel kiri atas ya. Sel kiri atas, kemudian alokasi horizontal ke sel kanan bawah, dan kemudian vertikal ke bawah, dan seterusnya. Jadi kita harus menggunakan prinsip metode ini, namanya metode Northwest Corner atau pada sel kiri atas. Ya. Maka dengan menggunakan contoh persoalan yang sama, kita gunakan metode biaya sel minimum sebagai berikut. Ini adalah penyelesaiannya dengan metode Northwest Corner, karena dia Northwest Corner, jadi dari pojok kiri atas ya, kita mulai dari sini, kita maksimalkan sebanyak-banyaknya di sini ya. Pada baris dia bisa maksimalnya 2.400, pada kolom A1 dia maksimalnya 2.300. Sehingga kita tidak bisa menggunakan 2.400 karena maksimalnya adalah 2.300, kita letakkan di sini secara maksimal di 2.300. Ya. Setelah itu yang kedua, jadi karena ini langsung ditutup ya, karena sudah terlampaui atau sudah maksimal pada kolom A1. Selanjutnya, maka yang kedua adalah yang ini. Ya, sesuai dengan metode Northwest Corner atau pojok kiri atas, maka kita langsung gunakan yang sini, ya, paling pojok sebelah kiri, karena ini sudah selesai dimasukkan angkanya ya. Selanjutnya adalah di sini pada kolom A2 kita punya 3.400, tapi pada kolom F1 kita punya 2.400, sudah dipakai 2.300 sehingga sisa 100. Kita masukkan di sini sebesar 100 untuk memaksimalkan ya. Setelah itu maka pada baris A3 dan A4 kita tutup karena sudah penuh. Ya, 2.300 tambah 100 adalah 2.400. Selanjutnya karena sesuai dengan namanya metode Northwest Corner, maka kita mulai dari paling pojok kiri. Di sini pada kolom A2 kita punya 3.400 yang sudah dipakai 100, berarti sisa 3.300. Sementara di F2, baris F2 kita punya total maksimal 4.000. Jadi ini karena belum dipakai sama sekali, jadi kita bisa leluasa ya, tapi kita punya batas maksimal di kolom A2 sebesar 3.400 kurangi 100 yaitu 3.300, sehingga kita maksimalkan di sini. Yang ketiga yaitu adalah 3.300. Setelah itu berarti kolom A2 kita clearkan. Atau kita tutup selnya ya, karena sudah tidak terpakai atau sudah maksimal batasnya. Selanjutnya paling sesuai dengan namanya Northwest Corner, maka kita gunakan di sini sebelah kiri atas kita punya batas maksimal pada baris F2 adalah 4.000, pada kolom A3 adalah 2.500. Kita maksimalkan, maka kita hanya bisa menggunakan 4.000 dikurangi 3.300 ya, karena sudah dipakai di sini, sehingga yang keempat yaitu adalah sisa 700. Nah, di sini pada kolom F2 berarti kita tutup ya, baris F2 kita tutup karena sudah mencapai batas maksimal yaitu 4.000. Selanjutnya mulai dari Northwest Corner yang selanjutnya yaitu dari sini ya. Kita punya pada kolom 2.500 pada baris 3.600, maka kita bisa maksimalkan 2.500 kurangi 700, hasilnya adalah 1.800.
Ya, sehingga pada baris F3 kita bisa gunakan di sini 3.600 kurangi 1.800, hasilnya adalah 1.800 seperti ini. Jadi total biaya untuk transportasinya adalah 2.300 kalikan $10, yang ini 100 kalikan 8, ini kemudian tambah 3.300 kalikan $2, kemudian 700 kali $6, ini 1.800 kalikan $4, kemudian 1.800 kalikan $7. Hasilnya adalah 54.400. Kalau misalkan tadi dibandingkan dengan yang pertama, metode yang pertama itu lebih tinggi yang ini ya. Dia menghasilkan 54.400, kalau misalkan yang tadi sebelumnya $47.700. Maka selanjutnya kita bisa menggunakan metode FAM atau Vogel's Approximation Methods. Kita mencari selisih biaya terkecil dari kolom dan baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan berulang kali. Nah, dalam metode FAM ini kita akan membandingkan atau melakukan pengurangan setiap biaya sel dari yang paling kecil ke terbesar ya. Seperti ini kalau misalkan kita lihat ya di sini pada baris ini ya sesuai dengan pernyataannya dia mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom dan baris. Biaya terkecil misalnya dari kolom A1, biaya terkecil yang paling kecil adalah 5, kemudian biaya terkecil berikutnya adalah 9. Berarti 9 kurangi 5, 4. Kalau misalkan di kolom A2 kita melihat biaya paling terkecil adalah 2, kemudian biaya terkecil selanjutnya adalah 7 ya, berarti 7 kurangi 2, 5. Kemudian di sini biaya terkecil adalah 4 dan biaya terkecil berikutnya adalah 5, maka selisihnya adalah 1. Yang ini biaya terkecilnya adalah 3 dan biaya terkecil selanjutnya adalah 6, maka 6 kurangi 3 adalah 3. Begitupun juga untuk baris, maka kita lihat pada baris F1 untuk biaya terkecilnya adalah 5, kemudian biaya terkecil selanjutnya adalah 6, maka 6 kurangi 5 adalah 1. Yang ini F2, biaya terkecilnya adalah 2 dan biaya terkecil selanjutnya adalah 3, maka 3 kurangi 2, 1. Yang ini F3, biaya terkecilnya adalah 4 dan biaya terkecil selanjutnya adalah 7. Berarti 7 kurangi 4 adalah 3. Dari sini sesuai dengan permintaannya tadi, maka kita akan memilih biaya sel dari yang paling besar ya di sini sesuai dengan dijelaskan tadi. Pilih biaya selisih terbesar, kemudian alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Jadi selisihnya kita pilih biaya yang terbesar, ya selisihnya adalah ini yang 5, yang paling besar. Nah kemudian kita alokasikan sebanyak-banyaknya pada sel biaya minimum yang paling kecil. Di sini kalau misal di kolom A2 yang paling kecil adalah 2, sehingga kita alokasikan paling banyak di 3.400. Di kolom A2 maka kita perlu tutup ya karena sudah batas maksimal. Selanjutnya maka kita hitung kembali selisih ya. Kalau metode FAM itu kita hitung kembali ya dari biaya sel terkecil tadi dikurangi terkecil nomor 2 ya dikurangi dengan biaya paling terkecil. Ini tetap ya 5 dengan 9 kurangi 4, yang A2 kita kosongkan karena sudah selesai. Kemudian A3 ini kita tetap ya, di sini ada 1 yaitu 5 kurangi 4, ini 6 kurangi 3, 3. Kemudian yang ini 6 kurangi 5, 1. Kemudian yang ini karena yang 2 sudah dipakai berarti yang paling kecil adalah 3. Berarti kemudian yang selanjutnya 5, berarti 5 kurangi 3 adalah 2. Yang ini tetap nilainya adalah 3. Ya, 7 kurangi 4. Setelah itu maka kita akan melihat selisih terbesarnya. Selisih terbesarnya adalah di angka 4. Kemudian kita lihat di sini biaya yang paling kecil atau sel yang paling kecil adalah di 5. Kemudian kita taruh maksimal di sini. Ya, di baris F2 sudah terpakai 3.400, sementara kapasitasnya adalah 4.000, sehingga di sini kita bisa naruhnya hanya 600. Nah, sehingga pada baris F2 ini ada 2 peta tertutup ya, sudah jalurnya tertutup di sini. Nah, selanjutnya maka kita lakukan sama seperti tadi metode FAM-nya. Kita mulai dari lagi untuk menghitung kolom berarti ya yang 5 sudah terpakai berarti yang paling terkecil adalah 9 dengan 10, maka ini nilainya adalah 1. Yang ini yang A2 kosong ya tetap 0. Yang ini 5 kurangi 4 1. Yang ini dia tetap 3.
Oh sorry, yang ini sudah terpakai ya, sorry, sudah tertutup berarti 7 kurangi 6 ini 1, yang ini, 1 tetap, kemudian di baris F2 ini 0 ya, dikosongi, dan yang terakhir yaitu 7 kurangi 4 yaitu 3. Selanjutnya adalah kita melihat di sini yang paling terbesar selisihnya adalah di 3. Di 3, sini ya, di baris, sehingga kita melihat dari sisi sel ini yang baris, yang mana sih yang paling kecil, yaitu ada di 4. Kita bisa maksimalkan di sini, yaitu pada kolom dia 2.500, di sini 3.600, sehingga kita taruh kapasitas, terbesarnya yaitu 2.500 bisanya ya. Sehingga kita tuliskan di sini 2.500 dan kita tutup untuk kolom A3. Setelah itu, kita akan melakukan pengurangan lagi, yang ini pada kolom A1, ini berarti tetap selisihnya adalah 1 ya, 10 kurangi 9, yang ini sudah hapus, ini hapus, 4 sisa 1 ya, 6 kurangi 7. Untuk baris berarti ini 1, sorry, oh ini sudah terhapus ya, jadi 10 dengan 6 berarti ini 4, kemudian yang terakhir di sini adalah 2, karena 9 kurangi 7. Yang sini terbesar selisihnya adalah 4, sehingga kita taruh maksimal, di baris kita punya 2.400 maksimalnya, ya. Kita akan memilih yang paling kecil selnya yaitu di 6, sementara di sini pada kolom dia 1.800 ya, kita bisa maksimalkan di sini tulis 1.800. Sehingga kolom 4 ditutup. Dan yang terakhir yaitu kita hanya punya 2 kolom di mana yang ini sudah bisa kita tulis tanpa harus menghitung VAM-nya ya, karena dia dalam satu kolom dan sisa kolom itu saja. Sehingga kita langsung saja tuliskan di sini 2.400 kurangi 1.800 yang sudah dipakai, ini 600, ya ini oke, kita mulai dari sel yang terkecil ya. Yang ini 2.300 kita maksimalkan di sini 3.600 kurangi 2.500 yaitu 1.100 dan yang terakhir yaitu sisanya 600. Sehingga kalau misalkan metode transportasi metode Vogel itu seperti itu. Dengan menghasilkan 600 kali $10, ini 1.800 kali 6, 600 kali 5, 3.400 kali 2, 1.100 kali 9, 2.500 kali 4, hasilnya adalah 46.500 dolar. Jadi kalau misalkan dilihat dan dibandingkan dari metode tadi yang tiga-tiganya, maka metode transportasi Vogel itu yang terbaik. Ini teman-teman bisa dicoba-coba ya melakukan analisis terhadap ini kapasitas ini dengan mungkin menggunakan 3 solusi awal tadi. Oke, terima kasih untuk materi metode transportasi solusi awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.